Salam.
Kalau tadi itu kan dijelaskan stomatanya itu di apa sih, apa ada kemungkinan kalau yang jenis tertentu itu ada di aksial. Kalau di sini cuma di aksial semua bagian di spesies. Atasnya tadi ada. Nggak ada stomata. Oh, gambarnya. Ya, ya saya ingin bertanya Mbak Iwa, ini kalau dari jurnal ini apa dijelaskan ya Mbak bagian mana yang diamati gitu? Soalnya kan kalau saya pengalaman S1 sendiri kan pengamatan stomata ya Mbak, itu jadi densitas stomata jadi antara pinggir, tengah, terus sama di bagian venasinya itu beda-beda. Nah, apakah dalam penelitian ini dijelaskan jadi di bagian mananya gitu yang yang diamati gitu? Karena kan bisa jadi beda-beda densitas stomatanya. Iya. Iya. Mungkin sedikit saya informasi enggak apa-apa ya, Bu? Sharing informasi. Kalau saya kan waktu S1 saya kan pakai Palem ya, Mbak. Itu jadi waktu saya pengamatan kan bagian abaksial sama adaksial sana. Saya amati antara bagian pinggir, bagian venasi, kemudian bagian yang tengah itu ternyata beda-beda gitu loh, Mbak. Apa densitas stomatanya dan ketika di bagian adaksial itu saya menemukan ternyata stomata yang ada di Palem ini ternyata terfokus di bagian venasinya gitu. Jadi mungkin dalam kedepannya mungkin bisa peneliti mungkin harus apa ya mengamati di berbagai bagian itu loh, jadi supaya tahu oh barangkali mungkin di bagian adaksial ini mungkin ada juga gitu, bahkan bisa jadi mungkin karena peneliti mungkin mengamatinya di bagian tengah, jadi kemudian karena saya pengamatan di bagian tengah itu ternyata memang tidak ada bagian stomatanya gitu, jadi fokusnya tuh stomata pada ngumpul di bagian di venasi daunnya itu Mbak, itu pengalaman saya itu waktu S1.
Kalau ini anggrek ya, stomata ada di bagian bawah abaksial. Kira-kira yang tahu nggak kenapa di abaksial? Ini kan semata-mata anatominya. Coba dikaitkan dengan tipe tanah anggrek itu termasuk tanaman yang apakah C3, C4 atau CAN itu pertama. Kedua, dia itu apakah ada anggrek yang di atas air? Nah, itu mungkin kunci jawabannya. Untuk 14 akses yang ya, dan mungkin anggrek-anggrek lainnya yang Yohan tahu. Apabila tanaman itu termasuk tanaman darat ya, yang besar, stomatanya ada berada di bagian bawah. Betul jawabannya. Kemudian lainnya kalau anggrek itu termasuk tanaman sediakata. Mau pertanyaan kalau benar. C4K atau CAM? Atau mungkin gini. Apakah anggrek itu termasuk tanaman yang hemat air? Terus kalau dikaitkan dengan 3 diklofotosintesis atau begini, kedelai, kacang-kacangan itu biasanya tipe tanaman apa ya? Dari fotosintesis C3, C4 atau CAM? Kemudian tebu, jagung itu termasuk. Tebu, jagung, lemon grass itu serai itu termasuk C4. Jadi pada saat untuk tanaman C4, pada saat kering C3 sudah layu, C4 masih segar. Ada lagi yang ini berada di tempat ekstrim. Contohnya orchid, kaktus, kemudian nanas. Nah, itu adalah tanaman CAM. Nah, tanaman CAM biasanya akan terbuka stomatanya pada saat malam hari. Siang hari dia cenderung menutup agar transpirasi tidak berlangsung. Dan kalau dia nutup, berarti CO2 juga tidak bisa berdifusi ke jaringan mesofilter. Kenapa? Dia hidup di daerah kering. Kalau hidup di daerah kering, dia harus hemat air. Caranya menghemat, stomatanya ditutup. Nah, mungkin tadi kaitannya dengan pertanyaan dua temannya. Apakah di sana disebutkan kapan kira-kira daunnya itu dipanen? Disebutkan enggak? Daytime atau night time? Enggak. Kebaca enggak pada saat menyiapkan ini? Biasanya enggak ya. Nah, jadi kalau bermain-main dengan stomata, di mana di situ ada parameter lebar stomata,
mendapatkan peluang stomata itu ada di daerah akar bagian atas atau apa, dan ini ternyata memang apa. Kemudian dari stomatanya itu akan kelihatan apakah dia itu anomipositif atau sipositif dan sebagainya. Kadang-kadang karena ini nggak daun pas ini memang agak susah. Coba dilihat di bagian ini, di bagian akar ini apa begitu. Nah, di situ ada glanduler atau kelenjar. Cuman kelenjarnya tidak jelas-jelas amat karena kelenjar kan gini didelok dari atas gini. Hanya mata terlatih saja bisa melihat kelenjar. Namun untuk tadi tipe-tipe kristalnya, kalau beberapa tanaman itu punya tipe kristal, misalkan stiloid, terus atau rafida tunggal, rafida berkas, model berkasnya macam-macam. Itu bisa dilihat. Dan ternyata untuk anggrek ini tidak ada. Ya. Jadi untuk ini siapa Afif? Mungkin karena pakai ini ya, printing ya, kalau pakai kutek ya. Iya, kutek waktu itu. Nah, sebenarnya akan jadi lebih baik kalau menggunakan clearing. Jadi bisa kelihatan gitu. Dan ini cerita lainnya. Untuk melihat kristal, kira-kira memang kristal itu ini dekat-dekat penulangan, agak jauh dari penulangan, kristalnya sedikit, mungkin juga ada kaitannya dengan stomata. Makanya tadi kan saya bilang, kalau ini daun, mau melihat berapa banyak stomatanya, maka daunnya itu tidak boleh disampling cuma di tengah. Nyamplingnya sebelah sini, sebelah tengah, sebelah sini. Karena apa? Biar tahu kerapatan pinggir-pinggirnya. Kalau punya waktu banyak, bisa 5 pojok sini, tengah pojok sini, atau pojok sini, yang tengah tadi gini. Jadi berapa per bidang pandang itu ada berapa? Ya. Dan kemarin di kuliah disebutkan bahwa ternyata antara yang N kromosom dan yang 2N kromosom panjangnya beda. Nah, apakah nanti kalau N-nya menjadi 4N itu juga beda lagi? Dan itu perlu tadi diteliti dari berbagai printingnya jauh, tidak hanya di ujungnya, di bagian ini, perifernya, juga di middle-nya. Mungkin itu kita berikan tepuk pada kemudian Afif. Afif, kamu itu kena ini ya, kena corona nggak? Pada saat dia itu. Iya, buat tuh mikoteknik sama Bu Nunung tuh masih online. Enggak. Saya itu ada mahasiswa pengenalan kampus corona, sehingga online. Terus saya dibuatin tentang struktur laboratorium. Kamu sendiri tak, ini tak, dampingin untuk tur mikir.
Jangan ya belum. Sini. Wah, kayak begini. Tidak ada sinyal. Ikut ini laptopnya aktif ini. Mas Yudan apa mau dulu? Setelah tak kirim. Iya, Bu. Coba Mas. Coba sekarang. Konekkan dulu. Padahal mereka apa ya? Mereka asal pokoknya saya. Tapi itu bagus. Kapal Pro lebih bagus. Wah, kapal Pro nggak ada juga jalan tuku. Saya tenang aja kalau dulu karena udah di Australia itu nyasar kayaknya Australia. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah jangan lupa untuk ini apa itu garansinya. Saya telat dari garansinya. Coba saya cepat datang ke garansinya. Karena telat. Karena hinjinya pecah. Hinji itu ya saya ye. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semenjak pada Gunung dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan topik Technical System Mata dengan judulnya In Vitro Induction and Characterization of Therapeutic Pathology Augustin Cabrin. Jadi pendahuluan dari penelitian ini, jadi pacoli atau dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu nilam, ini merupakan tanaman yang menghasilkan minyak dari pacoli, di mana minyak yang dihasilkan yaitu adalah pacolol namanya. Nah, untuk kebutuhannya di Indonesia ini sendiri, ini kebutuhannya memang dibutuhkan dengan jumlah tinggi. Namun yang menjadi permasalahan yaitu adalah jumlah kebutuhan yang tidak bisa diimbangi dengan produksi yang dihasilkan oleh tanaman nilam itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini salah satu mengatasi untuk peningkatan produksi metabolit sekunder dari pacolol ini sendiri yaitu dengan menginduksi tanaman poliploidi dari tanaman nilam itu sendiri. Jadi dengan karena pada penelitian sebelumnya pada tanaman Atropa veladona di sini ternyata membuktikan bahwa tanaman poliploidi ini menghasilkan metabolit sekunder yang lebih tinggi dibandingkan pada tanaman diploidnya. Nah, tentunya dengan untuk mendapatkan tanaman tetraploid ini sendiri ini dapat dikembangkan dengan menggunakan teknik kultur jaringan tumbuhan, di mana dengan teknik kultur jaringan tumbuhan ini nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan tanaman nilam yang sifatnya ini unggul. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari bagaimana efek dari colchicine. Jadi colchicine ini nantinya yang akan menginduksi tanaman diploid ini menjadi tetrapoliploid ini pada pembentukan tunas induksi, kemudian induksi dari tanaman tetraploid dan karakteristik dari tanaman tetraploid ini dibandingkan dengan tanaman diploid dari nilam itu sendiri. Nah, untuk metodenya di sini peneliti mengawali dari induksi in vitro tetraploid dengan melakukan colchicine. Jadi di sini eksplan daun di sini dikultur pada medium MS dengan ditambahkan dengan
kadar kolkisin yang berbeda, yaitu kadar 30, 60, 120, 240, dan kontrol ini yang tidak menggunakan kolkisin atau yang tetap dibiarkan diploid selama 3 minggu. Nah, kemudian setelah itu expand dipindahkan pada medium untuk multiplikasi tunas. Di sini untuk medium yang digunakan dengan komposisi MS 0,1, NaA 0,3, dan MS 0,1 NaA dan 0,3 PaP. Nah, kemudian untuk tunas yang sudah regenerasi ini dipindahkan pada medium untuk penumbuhan akar, dan kemudian planet yang sudah planet kemudian ditumbuhkan di greenhouse. Ya. Dan untuk evaluasi morfologi dan karakter anatomi dari tanaman tetaploid dan diploid, sebenarnya ini di sini untuk pengamatan dari stomata, di sini beberapa potong dari lapisan epidermal dari bagian abaksial dari nilam ini diambil, kemudian diambil dan dipisahkan dari daunnya, kemudian bagian epidermis ini dimonting pada gelas objek dengan kemudian diteteskan dengan aquades. Nah, setelah itu dilakukan pengamatan morfologi dan anatomi di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 40 kali. Nah, kemudian untuk hasilnya dari penelitian ini, jadi untuk pengamatan morfologinya, jadi dari diketahui bahwa efek dari kolkisin ini bahwa ya memang kolkisin yang tidak diberikan kolkisin ini untuk regenerasi tunas ini akan semakin banyak. Nah, trennya ketika semakin tinggi kadar kolkisin maka ini expand akan mengalami kematian. Dapat dilihat pada 240 ini karena tertinggi dan akhirnya malah tidak beregenerasi seperti itu. Nah, kemudian untuk dari kapasitas pertumbuhan dari tunas di sini dapat diketahui bahwa dari dibandingkan kontrol dengan dari perlakuan kolkisin, di sini dapat diketahui bahwa morfologi dari daun yang kontrol ini cenderung expandnya ini warnanya lebih terang, ukurannya juga lebih kecil. Nah, sedangkan pada yang diberi perlakuan kolkisin ini lebih hijau, lebih tua, dan lebih besar ukuran daunnya. Kemudian dari tabel di sini dapat diketahui bahwa pengaruh dari kolkisin, jadi ya semakin tinggi kolkisin yang diberikan, maka di sini persentase expand yang dapat tumbuh tunas ini semakin sedikit. Jadi pada 30 ini tertinggi dan akan semakin rendah dan akhirnya mencapai 0 pada perlakuan 240. Nah, begitupun juga jumlah tanaman yang dapat beregenerasi, jadi semakin tinggi kolkisin juga akan dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, untuk jumlah jumlah individu yang dapat hidup di sini pada tetraploid di sini berjumlah 100% pada diploid di sini kolkisin pada 30 dan 60. Kemudian untuk dari karakteristik dari parameter yang diamati dari ini bahwa dapat diketahui bahwa pada tanaman diploid dan tetraploid ini lebih dapat lebih diunggulkan pada tetraploid, di mana sebagian besar hasilnya di sini lebih besar atau lebih panjang hasilnya ini pada tanaman tetraploid dibandingkan pada tanaman diploid. Nah, di sini dari densitas pada stomata dalam penelitian ini baik pada panjang, pada lebar, pada densitas. Di sini panjangnya lebih unggul pada tetraploid, tapi untuk densitas stomatanya memang di sini lebih tinggi pada tanaman diploid. Dan untuk jumlah panjang minyaknya ini sendiri juga dapat ditemukan jumlahnya lebih banyak pada tanaman tetraploid. Di sini merupakan bandingan gambar dari densitas dari stomata, dari ukuran dan dari kelenjar minyak yang ada pada tanaman diploid dan dari tetraploid. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pada tanaman diploid ini densitasnya memang lebih banyak dibandingkan pada tanaman tetraploid. Namun untuk ukurannya di sini pada tanaman tetraploid ini ukuran stomatanya
lebih besar dibandingkan pada tanaman diploid. Nah, selain itu juga kelenjar yang dihasilkan pada tanaman tetraploid ini lebih banyak dibandingkan pada diploid. Nah, untuk pembahasan dari penelitian ini, jadi kolkisinya digunakan ini menyebabkan pertumbuhannya lambat pada expand, yang menyebabkan ini regenerasi tunas ini menjadi terlambat. Kemudian survival dari expand ini juga rendah, dan laju regenerasinya ini ya juga memang lebih rendah dibandingkan pada yang tidak diberikan kolkisin, yang dapat diduga akibat dari gangguan secara fisiologis. Nah, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kadar kolkisin yang paling efektif di sini yaitu dengan menggunakan 60 mikrogram per liter. Nah, miligram per liter. Nah, kemudian untuk peningkatan dari kadar ukuran dari sel penjaga stomata ini merupakan salah satu efek umum dari induksi tanaman tetraploid yang banyak ditemukan pada tanaman-tanaman pada penelitian sebelumnya. Kemudian untuk tanaman tetraploid dari Fucus temenkabrin ini sendiri menunjukkan bahwa ini kelenjar rambut yang ada pada tetraploid ini lebih banyak dibandingkan pada diploid, di mana yang ini dengan lebih banyaknya kelenjar minyak ini nantinya diharapkan akan menghasilkan konsentrasi dan kadar lebih tinggi pada ini metabolit sekunder, yaitu pada minyak kacolol seperti itu. Itu referensi yang saya gunakan, saya gunakan ke Nunung. Menjadi planet atau sudah diaplikasi. Mengingat ketika di planet itu kan pertumbuhannya belum tentu bisa seragam. Apakah ada karakter-karakter tertentu yang harus dipenuhi sebelum dilakukan analisa stomata? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk penelitian ini, untuk pengamatan dari ini morfologi anatomi ini yang dijelaskan bahwa pada dalam planet Mbak. Jadi pada fase planet ini nanti diamati ini pada bayi stomatanya, stomata, dan juga ada ini ini analisis gen kromosomnya, teman tidak saya tampilkan di sini. Jadi pada planet yang sudah ditemukan ini nanti daunnya nanti akan digunakan untuk pengamatan stomata itu Mbak. Ya, ini. Ya, aku bagian takut. Coba lihat gambar yang ada daun tunggal itu. Dan bawa lagi. Ya. Comparison morphological karakter. Ya, makromorfologi ya Bu. Iya. Itu antara diploid dan tetraploid. Nah, makanya pertanyaannya jawabannya masuk akal. Sebenarnya pengamatan stomatanya pada saat seperti ini atau masih dalam botol gitu. Masuk akal pertanyaannya. Rasanya tidak dalam botol kalau dilihat seperti ini. Karena untuk tanaman yang poliploidi, kebetulan ini adalah tetraploid, daunnya itu biasanya lebih besar dari daun diploid, lebih tebal, besar dan tebal. Mungkin bukan besar ya, lebih luas dan lebih tebal.
Nah, apakah tebal dan luasnya itu juga diikuti oleh ini panjang karakter stomatanya itu 103 panjang daunnya, lebar daunnya, tebalnya genok. Sebenarnya bisa. Kira-kira kalau mengukur tebal gimana, Bim? Kalau saya pengen mengukur tebalnya itu terus gimana? Kalau aku diminta ukur tebalnya daun, apa yang aku lakukan? Atau ini, ukur tebalnya kemarin daun palemnya Afif, apa yang aku lakukan? Kemarin tuh waktu penelitian saya enggak ngukur tebal. Iya. Seandainya. Dan saya kepikirannya itu menggunakan micrometer. Cuman waktu saya waktu saya coba dengan micrometer scoop itu kayaknya kok kayak masih kurang akurat gitu, bukan terlalu tipis. Ya. Oke, kalau itu pakai saya punya sendiri private beli micrometer digital karena mahasiswa dunia saya susah mengikuti ya kalau baik itu waktu saya kurang benar beberapa seperti saya Kak Dian juga buang kalau kita perlu alat susah nanti suwe lek kan juga itu macam saya kira orang pangkas lembut kalau harganya nggak mahal dia aja kalau kami juga begitu jadi kami itu apa ya kayak tabung, propilin, tabung-tabung plastik dan sebagainya. Tapi semua, semua yang ini. Jadi Afif, kalau mengukur begitu, Afif bisa membuat sayatan cross section. Jadi sayatannya sing rancang begini cross, ini set. Ya, pakai cross section. Mungkin didelok di bawah mikroskop sakjane tebelnya berapa dengan menggunakan mikrometer. Nanti kalau ketemu. Kemudian ada biar ininya stomatanya tadi. Nah, Afif itu ono yang dua dari atas itu kira-kira apakah itu hasil menurutmu itu hasil pengelupasan atau tidak? Kalau ini dari sini kan menurut saya tidak menggunakan di sini daunnya itu bagian epidermisnya itu dipisah gitu loh, jadi tidak dikelupas itu stomatanya itu. Nah, gambar itu kamu kemarin skripsimu pagi ini. Nah, pertanyaan saya, dua yang di atas itu sebenarnya tekniknya penulisnya itu dapat stomata dari mana? Seperti apa? Ya Bu, jadi kalau di sana dari Juroni, jadi bagian epidermisnya sudah dipotong itu diberi aquades, kemudian dikasih setgas dan diamati gitu. Kalau lihat gambarnya seperti itu, tampaknya ini print ini. Lihat gambarnya loh, kayak gitu. Kamu nggak pernah kan punya gini kan? Kamu olesi kita dulu, Iya. kan nggak jelas-jelas. Lek bawah mungkin iya, tapi yang atas itu sepertinya itu di print. Sepertinya loh. Oke. Terus, nah,
Sebenarnya menurut pendapatmu apakah tadi coba lihat ini glandularnya tadi kata yang ini. Nah, internal stem glandular number ini dia ngamatinya daunnya utuh atau daunnya yang disayat. Kalau dari pendapat saya kayak ini dari daunnya disayat tuh. Ya, ya nanti akan saya periksa. Ya. Jadi begini, kalau bisa itu agak susah. Saya, ya mungkin bisa, tapi alangkah lebih baiknya kalau glanduler ini jadi dia itu gini loh, dia anak tangkai ini, terus ini anak ger ini, karena saya juga membantu teman untuk mengamati glandulernya. Jadi saya tahu glandulernya itu ada di permukaan adaksial dan ada di permukaan abaksial. Cuma di sini tidak disebutkan. Selain itu juga ada traikumnya. Jadi yang penggolan itu lah berbulu kan. Jadi ada bagian adaksial, ada bagian abaksial. Cuma di sini tidak disebutkan. Kemudian tentang stomata tadi, iya, sebaiknya memang disebutkan stomata yang diambil adalah bagian abaksial, itu sebaiknya disebutkan. Kemudian juga disebutkan untuk iki diameternya stomata itu disebutkan. Ngambil stomatanya apakah siang hari atau sore hari, kemudian langsung difiksasi atau enggak. Difix artinya dalam fiksasi itu mengandung suatu senyawa yang berfungsi sebagai agen killing and fix, mematikan dan mengawetkan. Itu dan nanti kalau kalian menulis itu menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Dengan membaca karya orang, kita nanti kalau penelitian masalah itu menjadi aware time pengambilannya, kemudian where di sebelah mananya, where. Kemudian tidak ada salahnya kalau dari sayatan cross section itu dilihat dia itu tipe tanaman C3 atau C4. Kalau tanaman C4 di berkas pengangkutnya itu ada berkas, ada serubung berkas pengangkut atau bandel zigzag. Kemudian kalau kita membuat cross section ini kan tentang glanduler itu peneliti sononya itu Miyake Sensei yang metode di Nagoya yang pertama kali bermain-main dengan Pokestemon Kabling. Miyake Sensei itu senseinya Masuki. Saya pernah ke sana. Nah, spesial untuk ini juga pengetahuan untuk saya. Kelenjar itu tidak hanya di permukaan, tapi ada di sel mesofilnya. Jadi di sel mesofil itu ada kelenjar, bulak, ulang begini. Pak Guru tahu, di samping saya lihat Pak tulisnya Miyake Sensei,
saya juga menolong orang-orang ini kimia untuk mengamati secara cross section. Saya dulu punya misalnya satu pinter namanya membuat cross section. Kemudian saya amati. Nah, daunnya itu bukan daun yang utuh, tapi nilam yang difermentasi. Nah, tujuannya apa? Fermentasi itu akan membantu membuka sel-sel kelenjar itu agar oilnya keluar. Kalau nggak dibuka, oilnya nggak keluar. Saya buatkan beberapa sayatan ini, banyak gitu, maksudnya buat, tapi kerja saya adalah mengamati. Kalau sudah mengamati itu saya jadi kayak orang gila, maksudnya fokus, lupa waktu. Ya, lupa waktu. Jadi saya mengamati ada palisatinya, ada sel ininya, ada sel sponginya, jaringan mesofil spons. Kemudian yang saya takjub itu ada kelenjar-kelenjar yang ada di mesofil di samping kelenjar permukaan, dan pada saat difermentasi itu kebetulan sporanya itu nempel di ini, kebetulan nempel di salah satu kelenjar, dan kelenjarnya buka ini. Terus sebelahnya ada bintik-bintik oil. Kemudian yang kedua, itu teman yang akhirnya dapat sekolah gelar doktornya gara-gara nilam itu juga gitu. Waktu itu saya jadi kalek biasa. Saya kan untuk mengamati ini. Jadi di aliran listrik untuk melihat rusak ini, tapi saya tidak bisa membantu karena apa? Dia minta apakah dengan dialiri listrik pori-pori dari sel itu bisa deteksi. Itu walaupun saya besar pakai sekali. Lalu sel itu ini, lah pori ini tapi dia dari perlakuan fisiknya itu kelihatan oilnya naik berdasarkan by volume. Makanya untuk nilam-nilam ini ya untuk saya agak sedikit familiar. Ada nilam fisikal, ada nilam apa. Jadi saya ada tahu. Karena yang bantu teman ini saat itu jadi student S3, jadi student S3 juga bantu teman saya yang kimia. Jadi bantu orang itu sesungguhnya nggak rugi. Contohnya saya dapat pengetahuan bahwa kelenjar itu selain ada di permukaan daun, ada di dalam jaringan ini mesofil, dan itu terkonfirmasi oleh saya tanya Miyake Sensei. Jadi saya mendapatkan Miyake Sensei juga bilang hal yang sama, sehingga saya lebih percaya ada kelenjar di mesofil. Itu tidak saya dapatkan waktu saya S1 maupun SS berikutnya, karena saya tidak bersentuhan. Tapi dengan help people saya dapat knowledge. Juga saya dapat knowledge tentang misalnya tentang jeruk purut, gimana kelenjarnya, kemudian kambuja, mawar. Ya asik aja untuk saya. Tapi sekarang kelihatannya saya tidak punya banyak waktu untuk help. Ya, dan di sini, jadi kalau nanti Afif masih berstomata, klorophyllhidrat. Klorophyllhidratnya itu saya eman-eman karena klorophyllhidratnya itu untuk membuat ini mounting agent namanya Hoyer solution. Salah satu komponennya ada klorophyllhidrat. Ya. Kemudian klorophyllhidrat itu saya sudah lama bersentuhan. Itu tuh merupakan clearing agent yang powerful. Kenapa? Jaringan itu menjadi cering kayak pocong, makanya
bisa melihat tadi kelenjar, tipe stomata, kemudian iki jaringan mesofilnya, kemudian traikumnya, kemudian kalau di situ misalkan kayak begini nih, karena saya dulu belajarnya tentang biologi penyakit, bagaimana yang namanya spora dari fungi, germinate, kemudian germnya itu masuk ke sana, masuk ke stomata. Jadi di celahnya itu ada yang masuk ke stomata, kemudian ada yang masuk in between epidermis. Di between begini dia masuk ke situ. Jadi saya mendapatkan gambarnya. Kemudian yang saya menjadi demikian concern untuk membuat alignment belajar mensejajarkan, mengalignmentkan sistem optik pada mikroskop itu gara-gara saya mau memberikan bukti penyakit dalam hal ini karena saya tumbuhan concern ke jamur itu infeksinya bisa lewat itu loh, rambut atau traikumnya dari tanaman lagi, rambutnya itu cilik, rambutnya bulu-bulunya itu tanaman itu halus. Kemudian saya juga harus bisa membuktikan dia menginfeksi lewat rambut, kemudian ini jantungnya tumbuh ke bawah, lalu masuk ke jaringan mesofis. Itu harus bisa dilihat dengan memotret. Jadi kita belajar motret. Dan itu agar membuat di-alignmentkan, disejajarkan ada caranya. Dan itu tujuannya nanti mendapatkan potret itu menjadi jelas, menjadi fokus dan jelas. Jadi saya mendapatkan gambar dia berkecambah di traikum terus ke bawah jari. Saya mengatakan apa pada saat ngejar IKIFIT mikroteknik untuk mengalignmentkan sistem optik itu apa? Apa yang namanya? Ada caranya ya. Jadi pada saat si kulit juga coba apa lagi yang jelaskan di genetik nomor sampel kemudian begitu saya baca cocok. Kemudian saya lihat ininya, saya baca, saya lihat bentuknya, saya lihat dari buku ini, buku mikroteknik yang tebel itu, oke. Makanya saya mengajarkan ke mahasiswa. Jadi sebagian itu karena experience, karena pengalaman. Kemudian gua juga suka keliling ini, makanya untuk PSBB nggak ada ya keliling dibuat sama dia. Ya nggak ada apa. Saya nggak marah bukan keliling. Kalau dulu almarhum emang bunyiin ya. Iya. Kan dulu juga ternyata dia suka anatomi pembeningan, dia suka dengan iki pewarnaan, iki apa, protection apa, lawan angin, apa dia suka itu. Saya jual. Ya, nggak apa-apa. It's okay, ya. Itu ya, dengan membaca menjadi lebih aware bagaimana memperoleh data yang mewakili. Paling enggak kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau enggak gitu kan nanti apa ya? Menjadi datanya kayak harusnya diamati aksial, tapi yang diamati aksial misalkan. Jadi decisionnya kurang tepat. Artinya apa?
Nah, pada saat satu sayatan, dia lihatnya ada sayatan lain apa, terus tidak menjadi dasar pemikiran, pokoknya kelihatan banyak sedikit. Oke. Satu lagi tentang kolkisin. Nah, kolkisin itu kalau tadi digunakan untuk mutagenic agent, kira-kira apa yang dilakukan kolkisin ya jadi mutagenic agent? Dia itu ngapain? Ini apa apa ya membuat mutasi sehingga kromosom membuat mutasi sehingga kromosomnya itu lebih Nah, banyak. mutasinya itu karena apa? Diapainnya kromosom. Ya, asal tahu aja. Kolkisin itu menyebabkan tidak terbentuknya benang spindle. Jadi spindle kan harus dari metafase harus ditarik ke kutub-kutubnya. Nah itu tidak ditarik karena dia itu mengganggu polimerisasi alfa dan beta tubulin. Sehingga harusnya ditarik tetap di tengah, terus dia pada saat dia membelah lagi pada fase S, G1S, G2 double lagi. Nah karena di inti itu yang 2N jadi 4N atau N lainnya, sehingga terjadi perubahan metabolisme. Bukan kan setiap aktivitas metabolisme dikontrol oleh inti. Di situ dasar. Selain itu, kemarin pada konsentrasinya sangat rendah sekali, kolkisin itu berfungsi sebagai pre-treatment untuk menyiapkan prepara kronis. Ini ada beberapa pre-treatment, bisa menggunakan kolkisin konsentrasi rendah, bisa menggunakan oksiquinolin, paradiklobenzen, dan ya. Makanya kenapa sih? Oh ya, untuk minggu depan kita separuh presentasi ini para peserta bertiga, separuh saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, baik secara kuanti maupun kuali. Karbohidrat kemarin juga sedikit teorinya tentang karbohidrat. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan. Bisa, Bu. Biasanya kan ada masalah, aku nggak tahu tadi tiba-tiba nggak bisa. Iya. Waalaikumsalam. Ini terlalu mepet juga nggak bisa, mungkin agak ditarik dikit bisa.
sendiri terdiri dari total 225 spesies dalam 11 negara yang diterima secara ulang. Yang pertama rabies, kataya, Centrus, Caterpillar, Otozuga, Isea, Pinus, Pseudoarix, Pseudozuga, dan Zuga. Lalu dan spesies ini seluruhnya tersebar di seluruh dunia. Pada negeri ini dikhususkan dengan dua era, yakni ada rabies dan Isea. Dalam studi ada daun-daun. Karena kedua era ini menunjukkan ciri morfologi yang berbeda sehingga umum dan diklasifikasikan dalam subfamili terpisah. Di sebagian besar klasifikasi dinasiai. Abies dan Pinisia sendiri pada klinik berasosiasi satu sama lain berdasarkan beberapa ciri morfologinya, seperti daun yang tersusun spiral, lalu ada tidak ada ungu pendek, dan bentuk tangkai, daun tuberculous yang serupa, dan berdasarkan ciri tersebut Pinisia dikelompokkan dalam subfamili Abieponidae. Tapi hal ini ditolak dengan dasar bahwa klasifikasi berdasarkan dimorfisme tunas. Hal inilah yang menjadi tujuan ini, yakni perbandingan sistematis karakteristik dan anatomi dan permukaan daun dari beberapa spesies dan Isea yang terdiri. Sendiri di sini menggunakan 18 sampel tanaman. Di sini untuk spesiesnya sendiri terdiri dari 4 spesies Abies mil dan 3 spesies Isea aviator. Lalu untuk daunnya ini yang pertama dikumpulkan dan difiksasi dalam FAA dengan perbandingan formalin, glycol acetic acid, dan etanol itu dengan perbandingan 5:90 per volume. Lalu yang selanjutnya disimpan pada etanol 50%. Dari itu daun dewasa dan sehat itu dipilih lalu dipotong kecil-kecil berukuran 5-6 mm dan didehidrasi menggunakan rangkaian etanol. Lalu untuk yang selanjutnya bahan daun yang telah didehidrasi sistemnya lalu dilewatkan melalui campuran yang dibuat dengan alkohol atau kombinasi resin teknofit 7-100 dengan perbandingan ini ada 3:1, 1:2, dan 100% teknofit. Lalu yang selanjutnya di dengan resin teknofit 1:100. Lalu dipotong dengan potongan potong ketebalan 4-5 mm menggunakan pisau sekali pakai atau disposable ini. Lalu setelah itu ditempelkan pada kaca objek dan dikeringkan dengan penghangat elektrik selama 12 jam. Lalu diwarnai menggunakan 0,1 toluidinol selama 60 hingga 90 detik. Setelah itu dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan lagi dengan penghangat listrik selama lebih kurang dari 6 jam untuk menghilangkan air bubuk. Dan yang terakhir, kaca objeknya diwarnai dipasang dengan etelan dan diamati di bawah mikroskop cahaya BX50. Dan untuk metode mikroskopnya, yang pertama daunnya matang ini dipotong kecil-kecil, lalu didehidrasi dengan etanol. Dan setelah itu dikeringkan menggunakan pengering namanya hidrasi 2 dan di-coating atau dilapisi dengan platinum. Dilapisi dengan platinum dengan menggunakan Mills Powder E1010. Lalu setelah itu yang terakhir dia ini di mikrograf diambil di bawah 14 kV menggunakan mikroskop elektron S3500. Dan untuk hasilnya sendiri di sini bisa kita lihat untuk gambar yang di sebelah kiri itu ada jenisnya dari spesies Abies sendiri. Dan untuk yang di B ini untuk gambarnya stomata dari setiap jenis-jenis ini. Yang di A ini kan Abies prima. Di Abies prima sendiri itu stomatanya terdapat 23 seperti ini. Hampir sama dengan semua spesies Abies itu sendiri. Lalu untuk permukaannya di sini permukaan yang diamati di sini adalah dari permukaan aksial pada spesies Abies. Sedangkan pada Abiesnya nanti yang saya gambar selanjutnya itu di permukaan Abies juga, tapi ada beberapa spesies yang akan di aksial. Untuk yang saya tunjukkan di sini ada
spesies PCA yang di A ini PCA bias, yang di C adalah PCA Orinomensis, dan yang di E ini PCA Stomatodon. untuk struktur Oh, naik. Pakai apik oke ya, pakai sendiri gak iso. Terus lagi untuk yang di PCA ABS itu dan PCA Oranomensis yang di gambar A ini kan ABS, yang di P ini yang di E ini adalah gambarnya Oranomensis. Itu bentuknya itu persegi panjang dan terdiri dari satu titik stomata, sedangkan dan itu ada pada empat sisinya. Sedangkan pada PCA Jesonensis itu daunnya itu bifasial atau pipih, dan stomatanya pada ada di abaksial dan memiliki dua pita. Lalu untuk gambar yang selanjutnya di sini ada gambar yang ketiga. Di sini bisa dilihat ada di sini ada gambarnya yang potongan bintang dari spesies. Yang pertama di sini ada spesies Abies firma, itu dari A sampai F, sedangkan yang di D itu Abies oroena, yang di mungkin saya akan memang di bagian bagiannya ya, untuk bagian-bagiannya sendiri yang di Abies Abies firma itu ada lapisan epidermis, yang terlihat adalah lapisan epidermis dan hipofisinya, hipodermis ya. Dan untuk yang bisa kita amati di sini, hipodermisnya itu terdapat di dekatnya epidermis, sedangkan kalau yang di spesies yang lain seperti di Abesis nolephronesis dan yang di bawah itu hipo 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 hipodermisnya itu terdapat di tidak menempel pada epidermis. Lalu untuk yang ciri-cirinya yang paling kelihatan lagi itu ada lapisan saluran resin. Saluran resinnya itu kalau di firma, di ABS firma dan di ABS Borovidia itu ada tiga, yang ada empat, ada empat yang masing-masing itu terletak di mesofil, lalu ada di dekat epidermis. Jadi dua di mesofil dan yang dua lagi itu di epidermis. Sedangkan kalau di yang ABS corona dan ABS nephronesis itu hanya memiliki dua saluran resin. Seperti yang di yang gambar yang sama kali itu punyanya ABS corona dan ABS nephronesis. Lalu untuk tempat stomatanya sendiri pada ABS firma itu gambarnya lebih bentuknya itu lebih mengerucut seperti ini, sedangkan pada yang di ABS korena itu stomatanya tidak begitu jelas di sini, di gambar ini. Kalau di firma dan gambar lalu itu di prosesnya bisa spesies di bisa ada bisa ABS, bisa Japonesis, dan bisa Purinomensis. Untuk bisa sendiri dan Purinomensis sendiri daunnya itu berbentuk persegi panjang dengan stomata cekung di kedua sisi. Itu disebutkan di gambar kali ini yang A, C dan AC, habis itu F dan B. Sedangkan kalau di pasien, sedangkan di PCS itu
itu stomatanya pada aksial itu dilihatnya pada gambar 4 yang di D sama E. Untuk mesofilnya sendiri bentuknya itu poligon. Mesofil parietalisnya sudah dibedakan. Lalu untuk Pisces yang Aries dan Isea Coronensis ini untuk di sel yang mesofilnya tinggi banyak lipatan itu ada, itu dilihat di pada gambar 4F yang Ya. Saya menanyakan pada jurnalis mengenai virus kan ya. Dengan kita tahu bahwa virus itu bentuknya jarum. Bagaimana kita menentukan bagian ini abaksial dan adaksial dengan bentuk virus yang seperti itu? Kalau di jurnal itu nggak cuma disebutkan kan kalau kita jarum dia itu nggak cara menentukan dia posisi yang apa sama Lagi. Ya. Oke. Ya, saya ingin tanya dari apa? Dari dua genus ini apa disebutkan ya, Mas? Ini tipe stomatanya apa gitu? Terus apa beda gitu, Mas? Itu dari jurnal ini apakah disebutkan? kalau di sini tidak disebutkan tipenya apa, cuma disebutkan itu bentuknya aja yang berbeda. Di sini kan banyaknya bisa di sini yang yes. Kalau di namanya nggak stomatanya namanya sekolah spesifiknya apa nggak disebutkan. Positif misalnya itu parasitik. Iya ya, maksudnya itu, Bu. Ya. Sudah. Ini sebenarnya harapan saya itu data cross section itu untuk mendukung. Data cross section itu tidak bisa untuk melihat misalkan stomatanya itu punya subsidiary sel atau tidak bisa. Karena dia cuma kelihatan selnya saja. Kita nggak bisa bedakan ini subsidiary sama ini apa terus pada tanaman ini saya mungkin karena pengetahuan saya kurang, saya agak heran kok di daun ada endodermis ya gitu. Karena selama ini yang saya tahu endodermis itu di apa? Kalau di Indonesia ini yang saya baca itu modifikasi nanti yang bisa memiliki sel kemampuan. Loh iya,
Nah, kalau endodermisnya itu biasanya kalau itu ada silim, ada fluid, yang melindungi itu adalah serbuk berkas nano. Silim fluid adalah berkas nano. Nah, dia akan melindunginya yang namanya serbuk berkas nano. Tapi tidak disebutkan itu sebagai endodermis. Itu yang saya agak ganjel. Itu karena mungkin ketidaktahuan saya tentang struktur anatomi penis. Karena selama ini kalau saya ngajar ilmu dasar tentang struktur akar pada daun, nah endodermis itu ada di akar, tidak pernah ada di sang kan di daun. Ini yang menurut saya feel-with sama. Kemudian dari seperti yang saya katakan, membaca itu membayangkan. Ya. Dan kira-kira untuk dapat saya ini metode pembuatan preparatnya termasuk pertama, apakah ini di-embedding dengan parafin atau preparat segar atau di-embedding dengan plastik yang mana ini? Dia bilang begitu. Nah, kalau itu di-embedding dengan plastik, kira-kira dia tulisnya pakai apa? Mensayatnya. Kalau kami, kalau di-embedding pakai parafin, kita nyayatnya pakai rotary mikrotum. Iya. Enggak, itu putar gini. Nah, kalau ini kira-kira pakai mikrotum yang seperti apa? Disebutkan atau tidak? Enggak, Bu. Dipotongnya cuma pakai pisau sekali, pakai disposable, pakai pisau. Nah, nggak pakai alat untuk masa iso? Saya bilang masa iso karena dia sangat tipis. 4 sampai 5 mikron itu very thin. Very thin. Kalau kita aja dibantu oleh hand clamp ini yang pemotong kecil yang ditempelkan di sini itu, di meja itu, paling tipis banget itu 100 mikron. 100 mikron. Nah ini cuma 5 mikron. Jadi tampaknya tidak bisa kalau cuma di sini. Dan alatnya digunakan adalah sliding mikroton. Yang saya bilang saya order untuk FKM harganya sekitar 290 juta. Ya saya tuh ngayal itu. Ini apa gila? Ini langsung itu bantuan ini 40.000 itu sih. Jadi ini sampai Pak kalau ini sebetulnya saya dulu. Nah itu kalau bukan ini untuk di MB terus ini set gitu. Jadi satu-satu. Ini memang plastik, cuma plastiknya khusus itu teknologi apa? Kalau saya dulu plastiknya itu menjelang dipakai baru dipolimerisasi, katalisnya. Saya menjadi polimer. Kemudian supaya dia kaku mengisi itu dimasukkan di oven. Prosedurnya pakai LR baik atau LR baik. Kadang-kadang LR baik. Nah, setahunnya kalau pakai plastik lagi, apa tandanya di situ? Nah, kalau kita baca dengan normal psikoterapis,
Biji cuma hidupnya lama dia sekitar hidupnya 12 jam sekali ya 12 hour dikit Bukan 6 jam ya. oh yang 6 jam itu lah segini apa itu ya satu orang lain oh ya hidupnya kayak kopi nah itu juga plastik itu tidak bisa dia membentuk air membentuk kita tidak bisa apa-apa kemudian dia keluarnya terlalu kemudian di sini juga karena kami dulunya itu mungkin kalau bentuk atau apa begitu sehingga dicuci itu dikeringkan pakai ini apa itu ya plastik blok itu di sini 6 jam itu ciri-ciri plastik tunggal ini isinya set biji logo kalau seorang itu bersih antara pabrik dan plastik gitu. Terus tadi betul apa yang ditanyakan Afif karena metodenya seperti itu tidak bisa mengenali tipe stomatanya dengan baik. Coba saya lihat yang ini ada lagi gambarnya. Nah, yang next saja. Nah itu kan agak aneh, tinggal seperti bibir gitu. Nah seperti bibir itu, apakah itu gangsel atau apa? Jangan-jangan gangsel sel penjaga itu seperti yang ada di Paulinia Yohan. Ini yang bagian dalam tebal. Tebalnya ini karena pada saat dia ini turgid sangat banyak air tidak buka ini. Pada saat airnya habis, kemudian kan kelihatan loyo itu. Apa kemarin plans apa gitu kan? Ya. Nah ini nggak kelihatan, yang ini kelihatan cuma ada gitu saja. Nah betul Afif itu ingin sebenarnya dia itu punya subsidiary cell atau enggak? Nah baru ketahuan ada subsidiary cell-nya kalau dia tidak diiris begini. Ini patut diapakan itu lihat apa sih? Jadi kapan-kapan kalau stomata itu harus clear. Sebenarnya tipenya seperti apa? Kalau lihat kekerabatannya apakah bentuknya sama? Kalau kemarin di gambar dia saya menyebutkan saya tertarik menunjukkan karena apa? Monokotil tapi subsidiary cell-nya seperti ginjal. Biasanya monokotil misalnya rumput-rumputan, jagung itu ininya seperti halter gitu. Halter itu tengah ramping, atasnya itu agak pinggir-pinggirnya agak mentrong kayak halter. Tapi kemarin kan enggak seperti ginjal. Kalau ini saya agak susah juga halter enggak. Jadi kapan-kapan dicari yang lebih baik. Kemudian ini para peserta, apakah para peserta sudah dapat postingan diharapkan untuk segera ini daftar untuk mengikuti akademik writing hari Sabtu, sudah ya? Oh ya sudah. Di Swesbel ini. Iya. Ya kalau bisa ikut. Iya untuk 50 orang. Spesial untuk postgrade. Jadi S2 sama S3. Saya nggak tahu apakah itu spesial untuk FMIPA atau 1B. Kalau 1B mau nggak? FMIPA sepertinya. FMIPA. Iya. Oke. Terus saya dapat postingan dari jurusan juga dari Sarjana. Pulau Baba itu bersedia fenomena ini
pohon menangis katanya gitu, yang ada panjen. Kalau saya sudah tangani dulu, karena kenapa kok gitu, maksudnya lingkungannya seperti apa, ya pakai gimana, jalan tidak, kering atau berapa. Kemudian dia ngomong nangis, kemudian jurusan mengatakan yang nangis itu tapi buyar. Seumur aku lihat tapi buyar gak tahu nangis sih. Wik kan nangis. Kan tapi buyar kan banyak sepanjang itu. Itu dari awal jadi gede jurusan itu loh. Omai ketara sebelah sana itu loh. Skodam loh. Kayak itu tarang tua soal hanut. Ya. Tidak hanut banyak itu yang itu tapi buyar. Kemudian yang karang kosong mobil itu juga beberapa kereta buyar. Ya berarti ada faktor lingkungan di situ. Makanya saya bilang saya tidak bisa memberi penjelasan kalau tidak lihat anuannya. Maksudnya tumbuh lingkungannya seperti apa, sehingga bisa menjelaskan secara